Ringkasan meditasi Alkitab kuartal keempat pelajaran ke-6 dengan judul Musuh di Dalam. Apa maksud judul ini? Ya tentu saja itu kedengaran ironi. Sebab biasanya musuh berada di luar wilayah kita. Tapi ternyata musuh itu sedang berada di dalam area kita sendiri. Musuh itu tinggal bersama-sama dengan kita. Makan, minum, duduk, berdiri, bangun, tidur, dan bergerak ke sana kemari. Bersama-sama dengan kita. Bahkan kabar yang lebih parah adalah dia bukan datang dari luar dan tak perlu aksesoris apapun untuk menyamar. Tidak perlu, karena dia sudah sejak awal bersama-sama dengan kita. Dia berasal dari antara kita. Itulah penggalan kata-kata Yosua dalam imajinasi saya. Ketika ia telah menjadi tua renta, ia duduk di antara anak-anak muda Israel untuk memberi pelajaran dan menuturkan kisah tentang dua pribadi, seorang wanita dan seorang pria, satu dari luar dan satu dari dalam. Namanya Rahab dan Akan. Marilah kita temukan pelajaran moral yang indah dari dua pasal kitab Yosua yang berurutan, pasal 6 dan pasal 7. Ada benih kebenaran yang indah menjadi pesan moral dan spiritual bagi kita yang hidup hari ini. Yosua pasal 6 adalah kisah tokoh perempuan yang bernama Rahab. Sementara Yosua pasal 7 adalah cerita tokoh laki-laki bernama Akan. Rahab dari bangsa Kanaan, Akan dari bangsa Israel. Rahab umat kafir, Akan umat pilihan. Rahab pelacur yang lemah, Akan prajurit yang kuat. Rahab menyembunyikan para utusan, Akan menyembunyikan barang yang dikhususkan. Rahab adalah pemeran penting robohnya dinding Kanaan, Akan adalah penyebab utama runtuhnya tembok persatuan. Niat dan tindakan Rahab berbuah manis, niat dan tindakan Akan berakibat pahit. Keputusan Rahab mengakibatkan keselamatan baginya dan kaum keluarganya. Keputusan Akan menyebabkan kematian baginya dan kaum keluarganya. Tindakan Rahab mendatangkan kemurahan, perbuatan Akan mendatangkan penghukuman. Rahab meneguhkan janji Tuhan, Akan membatalkan janji Tuhan. Rahab bertindak berdasarkan iman, Akan berbuat oleh karena keraguan. Nah, mari kita telisik tentang Akan sebagai musuh dalam selimut. Akan adalah sebuah peta spiritual tentang bagaimana perjalanan hidup yang menyebabkan kita jatuh. Musuh dari luar tak perlu berjuang mati-matian. Akan sendiri telah membuka pintu gerbang kehinaan. Bukan tembok yang memisahkan, bukan pula panji asing yang mengancam, namun hanya satu lipatan hati yang kehilangan kesadaran. Itulah dosa Akan. Akan adalah cermin bagi jiwa yang terjamin keselamatannya, namun memilih untuk bersekutu dengan debu dan kabut hitam dunia. Tembok Jeriko telah runtuh, pedang, tombak, dan panahnya telah lumpuh. Kota Kanaan habis terbakar dalam puing yang berserakan. Medan pertempuran sudah direbut dan ditaklukkan. Namun ternyata masih ada kancah peperangan yang paling berat dan belum usai, tegak berdiri dan menantang. Itulah sebongkah jiwa di dalam diri Akan. Tapi justru menjadi tombol kemenangan bagi bangsa Ai yang kecil dan tak seberapa itu. Akan memang percaya pada janji Allah, tapi jauh lebih percaya pada uang, harta, dan benda berharga. Godaan Akan adalah bisikan roh, ambil, simpan, dan miliki. Dan di dalam bilik kemah, di mana mata manusia tak mampu melihat, ia menimbun perak, emas, dan jubah Babel yang indah. Dan justru inilah yang menjadi medan energi bagi bangsa Ai yang kecil dan tak seberapa itu. Keserakahan satu jiwa mencemari mata air seluruh umat. Satu benih keserakahan menumbuhkan semak duri kolektif yang menjalar. Kejatuhan Akan mengajarkan bahwa iman pada janji Tuhan adalah energi solidaritas. Dan dosa yang tersembunyi bukanlah sekedar berdampak pribadi yang terisolasi, melainkan retakan yang merambat menuju kehancuran total. Di bawah tatanan hukum Taurat yang ketat, dosa akan menjadi peringatan akan kesetiaan yang mutlak dan abadi. Waspadalah terhadap musuh yang tinggal bersama-sama denganmu, sebab ia menyimpan daya rusak di setiap hembusan nafasnya. Ia memegang kunci kegelapan yang terbuat dari uang, harta, benda, jabatan, dan segala kepemilikan untuk melemahkan kesetiaannya pada janji Tuhan. Sebab untuk itu semua ia rela membatalkan janji ilahi hanya demi nafsu dan keinginan. Untunglah ada Yesus Kristus yang tubuhnya siap menjadi tumbal murka, kutuk dan sengat dari tuntutan hukum Taurat.
Tubuh itu memang telah dipersiapkan untuk diseret ke lembah kekelaman menuju jurang maut, dilempari dengan batu-batu tajam dan dibakar sampai hancur melebur. Demi dosa akan lainnya yang masih hidup hari ini, yang sedang menyamar dengan jubah yang suci dan jabatan yang tinggi, yang perlahan namun pasti telah dan sedang menggetarkan energi penghancur masa depan anak, cucu, dan kaum keluarga, bahkan bangsanya sendiri. Bisakah engkau mengenal siapa dia? Atau engkau ingin melihat siapa dia? Ambillah cermin. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan tanggal 4 November 2025 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.